Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran adab bersama dengan Ustazah Susi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Ustazah harap anak-anak semua merasa senang dan bersemangat pagi ini. Nah, dalam pembelajaran adab kali ini kita akan membahas tentang adab wudhu. Namun sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa kita akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang akan kita pelajari. Nah, adab wudhu di sini akan Ustazah rangkum menjadi beberapa poin. Jadi, memang banyak sekali adab wudhu yang bisa kita praktekkan agar kita bisa mendapatkan kesempurnaan dalam berwudhu. Namun, Ustazah hanya merangkum beberapa saja. Yang pertama yaitu membaca basmalah ketika hendak berwudu. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya, segala sesuatu yang dimulai dengan basmalah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoinya, dan Allah pasti akan memberikan pahala. Jadi pastikan ketika anak-anak melakukan suatu kegiatan, baik itu kegiatan ibadah ataupun kegiatan yang lain, itu pastikan membaca basmalah terlebih dahulu agar mendapatkan pahala dari Allah. Nah, yang kedua, adabnya ketika kita berwudu, pastikan wudunya dengan menggunakan air yang sedikit, atau dalam kata lain hemat ya. Pastikan ketika kita berwudu kita harus menghemat air, karena jika kita boros maka itu adalah sifatnya setan. Jika kita boros air ketika wudu, bisa saja berdampak pada sholat kita, sehingga kita tidak bisa khusyuk saat sholat. Maka dari itu, mari mulai sekarang kita berhemat air ketika berwudu. Buka keran dengan perlahan-lahan, lalu tidak terlalu besar, sehingga air yang keluar tidak terlalu banyak. Rasakan perbedaannya ketika kita wudu menggunakan air yang sedikit atau tidak boros. Pasti nantinya wudu kita akan terasa lebih khusyuk. Ya, coba anak-anak praktekkan di rumah. Kita wudunya menggunakan air yang sedikit saja, tidak terlalu besar. Apabila kerannya bisa dikecilkan, maka pastikan kerannya kecilkan dulu. Nanti akan terjadi perbedaan ketika kita wudu menggunakan air yang sedikit dan air yang terlalu besar. Oke, lalu yang ketiga, adabnya ketika kita berwudu adalah mendahulukan anggota wudu yang sebelah kanan. Nah, anggota wudu itu ada yang dua, misalnya tangan kan ada dua, kanan dan kiri. Lalu telinga, lalu kaki. Nah, pastikan ketika kita berwudu itu kita basuh yang sebelah kanan terlebih dahulu, karena setiap kebaikan dimulai dari yang kanan. Untuk yang keempat, adabnya ketika kita berwudu yaitu berwudu dengan khusyuk, tidak sambil bercanda. Anak-anak, pastikan ketika kita berwudu, apalagi berwudunya bersama dengan teman-teman di masjid atau di sekolah, kita berwudu bersama-sama, dan di kanan kiri kita pasti ada teman-teman. Pastikan kita khusyuk ya.
tidak sambil bercanda, tidak sambil mengajak bercanda pada teman yang lain. Karena apa? Karena Allah tidak suka jika kita melakukan ibadah sambil bercanda. Bercanda itu boleh asal pada tempatnya, tidak ketika sedang beribadah. Lalu yang kelima, pastikan anak-anak membasuh anggota wudhu 3 kali saja dan tidak dilebihkan. Ketika berkumur 3 kali saja, tidak perlu agar terlalu bersih maka kita berkumurnya 5 kali. Ya, itu tidak perlu ya. Jadi cukup 3 kali saja. Karena Allah tidak suka yang berlebihan. Jadi pastikan kita hanya membasuh anggota wudhu 3 kali saja, tidak lebih dari 3 kali. Lalu yang keenam adalah membaca doa sesudah berwudhu. Ternyata membaca doa sesudah wudhu itu banyak sekali manfaatnya loh. Yang pertama, coba dimudahkan masuk surga ya, dengan membaca doa sesudah berwudhu. Allah jamin kita akan dimudahkan untuk masuk surganya Allah. Lalu yang kedua, bacaan syahadat yang terkandung di dalam doa sesudah berwudhu akan menjadi jalan memperkuat keimanan seorang muslim. Kita pasti sudah tahu ya, doa sesudah wudhu itu di sana ada 2 kalimat syahadat. Itu kalau kita baca akan memperkuat keimanan di dalam dada kita. Nah, sekarang kita sudah membahas tentang adab-adab berwudhu, ada 6 poin. Sekarang kita akan membahas larangan dalam berwudhu. Larangan dalam berwudhu ada 3 poin yang Ustazah sampaikan. Yang pertama, mencuci anggota wudhu lebih dari 3 kali. Itu dilarang ya anak-anak. Karena yang pertama boros air, yang kedua Allah tidak suka yang berlebihan. Lalu yang kedua, berbicara dan bercanda saat berwudhu. Kenapa? Karena Allah tidak suka jika kita sedang beribadah tetapi ibadah kita sambil bercanda. Itu Allah tidak suka. Nah, yang ketiga, boros air. Pastikan mulai sekarang anak-anak pastikan berhemat ketika berwudhu, karena ternyata boros air itu termasuk larangan dalam berwudhu. Nah, itu dia tadi adab di dalam berwudhu dan larangan dalam berwudhu. Sekarang Ustazah akan berikan proyeknya kepada anak-anak. Proyek kali ini Ustazah ingin mendengarkan cerita dari anak-anak tentang pengalaman anak-anak setelah mempraktekkan wudhu yang sesuai dengan adab di rumah. Ya, bagaimana perasaannya, lalu bagaimana perubahan yang dialami setelah mempraktekkan wudhu yang sesuai dengan adab. Tuliskan pada selembar kertas HVS ya. Dan ketentuannya minimal anak-anak membuat setengah halaman HVS. Apakah boleh 1 lembar? Boleh. Atau 2 lembar? Boleh juga, silahkan, tergantung cerita anak-anak. Ceritanya bebas ya, anak-anak boleh mengeksplor kalimat sesuai dengan keinginan anak-anak sendiri. Yang penting ceritanya menceritakan tentang pengalaman anak-anak ketika berwudhu menggunakan adab yang disunahkan oleh Rasulullah. Oke, sekian saja pertemuan kita pada pekan ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita bahas bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.